Oke nih pemirsa, selanjutnya kita akan mewawancarai paguyuban dari Kota Malang. Jika sebelumnya tadi kita mewawancarai dari paguyuban Bontang, kita kedatangan nih selaku ketua paguyuban Ajisaka Kota Malang, yakni Bapak Raden Prasena Cakra Adiningrat. Selamat siang Selamat Bapak. siang. Oke, bagaimana nih Pak kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Oke nih Pak, mengenai acara Mas 2 yang tahun ini diselenggarakan, kan sebelumnya itu sempat tertunda. Menurut Ya, Bapak bagaimana perasaannya tuh sampai akhirnya tuh diadakan lagi? ya. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman paguyuban yang bergabung dalam Senapati Nusantara. Pada akhirnya kita mampu bertemu kembali dalam ajang dan skala nasional, yaitu Musyawarah Agung Senapati Nusantara yang kedua, yang sebelumnya pernah dilaksanakan tahun 2017. Tentunya geliat dari Musyawarah Agung Senapati Nusantara ini disambut dengan gegap gembita oleh seluruh masyarakat perkerisan Nusantara, terutama para paguyuban yang kita tahu bahwa anggota Senapati Nusantara terdiri dari 73 paguyuban di Nusantara ini. Baik yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan, kemudian Sumatera, Sulawesi, Bali, Lombok, semuanya datang untuk meramaikan Musyawarah Agung Senapati Nusantara. Jadi sebagai Ketua Paguyuban Ajisaka Kota Malang, saya Raden Prasena Cakradiningrat ikut berbahagia diri, ikut berbahagia atas terselenggaranya acara MAS kedua pada kali ini. Ajisaka lahir tahun 2009, jadi sekitar 13 tahun yang lalu di Kota Malang. Pada saat itu suasana perkerisan nasional boleh dikata belum terlalu hiruk pikuk ya, belum terlalu semangat sekarang. Sebelum periode 2009 itu paguyuban-paguyuban yang perkerisan yang ada di Nusantara ini itu mungkin sekitar 4 atau 5 paguyuban saja, dan itu adalah paguyuban-paguyuban sepuh yang ada di Kota Solo, Jogja, dan itu biasanya rata-rata anggotanya adalah para mereka-mereka beliau-beliau yang sudah sepuh, sudah tua, karena memang saat itu Tosan Aji khususnya keris itu belum belum apa namanya booming ya. Kalau saya katakan dengan bahasa sekarang itu belum booming. Anak-anak muda belum belum menggemari. Nah, kita pertama kali dulu pernah mencanangkan pameran keris di mall. Jadi kita juga ada jargon keris for the lifestyle. Jadi anak muda pakai celana jeans, kaosan tapi nyengkelit keris. Jadi itu pertama kali kita keris, pameran keris dan masuk mall itu pertama kali Ajisaka. Yang kemudian akhirnya dari tata laksana organisasi kita perbaiki, pertemuan-pertemuan, kegiatan, akhirnya ya alhamdulillah ada banyak paguyuban di Jawa Timur yang kemudian bermunculan setelah paguyuban Ajisaka muncul, dan banyak sekali mereka-mereka yang belajar dari kami, kemudian anggaran dasar kami segala macam itu menjadi dasar anggaran dasar mereka dan segala macam untuk kemudian di kota-kota kabupaten di seluruh Jawa Timur, Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu semuanya akhirnya dari saat itu kemungkinan dari 12 paguyuban sekarang menjadi 73, itu kan sebuah lompatan yang luar biasa. Senapati Nusantara ini adalah sebuah organisasi nasional yang menjadi pemersatu dari paguyuban-paguyuban yang ada di daerah. Harapan kami bahwa Senapati Nusantara ini akan menjadi payung besar dari organisasi perkerisan di daerah yang nanti akan menjadi sarana untuk mereka bisa bertemu, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara nasional dan memberikan stimulan kepada daerah dan memberikan semangat kepada teman-teman di daerah untuk tetap eksis di dunia perkerisan. Saya berharap bahkan tidak hanya sekedar organisatoris ya dalam berorganisasi paguyuban kemudian menjadi Senapati Nusantara, tapi kampanye keris ya, edukasi keris terhadap generasi muda itu yang menjadi poin. Karena
Seperti yang kita tahu bahwa keris ini kan sudah menjadi warisan dunia. Ada piagam UNESCO sejak 2005. Kemudian makin menggeliat bahkan setiap tahun sejak tahun 2006 ya toh 2006, 2007 dan seterusnya yang kita ikuti sampai akhirnya 2009 Aziz Zaka lahir. Itu banyak momen-momen perkerisan nasional yang dijalankan, dan sekarang saya lihat di Facebook, di Instagram, di media sosial yang lain itu sekarang geliat perkerisan itu semakin luar biasa. Anak-anak muda sudah mulai menyukai keris. Mereka sudah tidak lagi memandang keris sebagai benda klenik atau benda magis gitu ya. Tapi dari keris sendiri kita banyak belajar. Ada falsafah hidup yang diajarkan di keris. Ada seni yang diajarkan di keris. Ada teknik tempa lipat, teknik metalurgi yang memang bisa kita pelajari di sana. Ada semiotika, makna-makna perlambang yang ada di keris. Nah, itu semua adalah warisan budaya dari leluhur kita. Saya menggunakan kata leluhur karena seringkali teman-teman menggunakan kata nenek moyang ya, itu saya rasa kurang pas. Leluhur kita adalah pendahulu kita yang memang mewariskan budaya ini yang syarat akan makna-makna semiotika, makna-makna perlambang yang seharusnya makna perlambang itu menjadi tuntunan hidup. Saya kebetulan secara pribadi di Senapati Nusantara dulu menjabat sebelum domisioner yang sekarang saya adalah ketua bidang edukasi. Dan ketika di Aziz Zaka saya memang keliling ke berbagai kota, kabupaten, provinsi di Bali, di Jakarta, di Semarang, di Jogja, dimanapun di kota di Jawa Timur, mulai dari Kediri, kita ke Jember segala macam untuk melakukan seminar keris atau sarasehan keris. Itu semata-mata karena kita banyak aspek ya, tidak hanya perniagaan yang karena di sini ada pameran, ada bursa kan, ada bursa itu kan pemaharan pusaka. Tapi menurut saya aspek edukasi, bagaimana orang tahu keris itu apa dan bagaimana bersikap itu yang paling penting. Karena mengenal keris lebih jauh dengan sejatinya kenal itu akan lebih baik daripada hanya sekedar tahu tapi tidak punya ketertarikan yang dalam, kemudian tidak mau mempelajarinya. Karena sebetulnya aspek yang dinilai oleh UNESCO kan aspek tak bendawinya, yang intangible. Yang intangible itu apa ya? Itu value, itu nilai. Sebetulnya bukan benda kerisnya, tapi aspek nilai yang tergandung di dalamnya. Itu yang mendapatkan penghargaan. Nah, kalau kemuliaan warisan budaya ini tidak dipertahankan oleh yang muda, ini budaya akan bisa punah. Nah, orang boleh bangga dengan katana Jepang ya, pedang-pedang Jepang. Orang boleh bangga dengan senjata-senjata yang lain di luar daerah, tapi Indonesia punya keris. Indonesia punya keris dan itu adalah warisan yang luar biasa hebatnya, yang dari seni apapun tidak bisa kita bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Kira-kira begitu ya. Oke nih, banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan langsung dari Bapak Raden Prasena, juga pernah sebagai apa tadi ketua edukasi. Ya, ketua bidang edukasi. Luar biasa sekali ya. Oke, ini sekian ya wawancara secara eksklusif dari Paguyuban. Nantikan informasi selanjutnya di media sosial Senapati Nusantara. Saya Nurhalisatu Raihana melaporkan.